Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kasturi. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Bangka Belitung. Saya dari jurusan Hukum Fakultas Hukum. Di sini saya sedang menempuh pendidikan dan sekarang saya sedang ada di semester 5. Nah, di sini juga saya akan membuat tugas individu berupa video pembelajaran yang akan uh, mata kuliah Hukum Kemaritiman yang diampu oleh Pak Sintong Aryono Hutapea SHMH. Nah, di sini dalam video kali ini saya akan membahas mengenai tentang apakah adanya hubungan dari perikanan berkelanjutan dan juga IUU fishing atau penangkapan ikan secara ilegal. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu IUU fishing atau yang jika dijabarkan itu adalah illegal, terus U-nya unreported and unregulated fishing. Dan jika dihubungkan dengan perikanan berkelanjutan, yakni sangat erat sekali dan juga dapat mempengaruhi kerusakan laut jika IUU fishing ini tidak ditangani, di mana juga IUU fishing ini dapat merusak ekosistem laut tentunya, mengurangi stok ikan dan mengancam mata pencaharian dari komunitas pesisir yang bergantung pada perikanan yang berkelanjutan. Perikanan berkelanjutan merupakan suatu hal yang sangat penting tentunya dilakukan, dimana untuk bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan bahwa sumber daya ikan dikelola dengan baik agar generasi mendatang juga dapat merasakannya. Oleh karena itu, perlu sekali untuk memberantas IUU fishing ini agar tercapainya tujuan dari perikanan berkelanjutan, termasuk dalam pengelolaan yang lebih baik, peningkatan kapasitas pemantauan dengan berkembang, dan juga harus adanya kolaborasi tentunya antara masyarakat dan juga pemerintah. Nah, IUU fishing ini apa aja sih kira-kira kegiatannya? Seperti yang pastinya itu aktivitasnya itu penangkapan ikan secara ilegal ya, seperti penangkapan ikan tanpa izin, menggunakan alat tangkap yang berbahaya atau terlarang, dan juga tidak melaporkan hasil tangkapan. IUU fishing ini juga tidak hanya merusak ekosistem, tapi juga berdampak negatif pada mata pencaharian komunitas yang bergantung pada perikanan yang dikelola secara berkelanjutan. Dan dampak IUU fishing ini terhadap perikanan berkelanjutan yang pertama itu ya pastinya lah terjadinya kerusakan ekosistem di laut. Nah, IUU fishing ini berkontribusi pada penurunan populasi ikan dan kerusakan habitat di laut. Yang jika contohnya itu jika orang menggunakan alat tangkap yang dapat merusak ataupun dapat menghancurkan terumbu karang, dan tentunya itu dapat merusak rumah-rumah bagi biota-biota laut. Juga kedua itu dampaknya itu adalah penurunan terhadap kuantitas ataupun stok ikan. Menurut FAO, sekitar 26 juta ton ikan ditangkap secara ilegal setiap tahunnya, yang mewakili hingga 19% dari total tangkap global. Penangkapan berlebihan ini dapat mengancam spesies migrasi penting seperti migrasi dan komoditas penting seperti tuna, ikan tuna, hiu, yang merupakan komponen vital dalam rantai makanan di laut.
Yang ketiga itu berdampak pada ekonomi tentunya. EU fishing ini menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Itu diperkirakan mencapai 23,5 miliar per tahun. 23,5 miliar US dollar per tahun jika diakumulasikan kerugian global. Praktik ini menciptakan persaingan tidak adil bagi nelayan yang mematuhi regulasi. Dan tentunya itu dapat mengurangi pendapatan mereka dan menghambat investasi dan pengelolaan sumber daya perikanan. Dan dampak sosialnya tentunya fishing ini memperburuk kemiskinan dan ketidakamanan pangan di negara-negara berkembang, di mana banyak komunitas bergantung pada perikanan untuk mata pencaharian. Ketika stok ikan menurun akibat praktik ilegal ini, masyarakat lokal sering kali kehilangan sumber kehidupan. Dan cara untuk mengatasi fishing ini, pentingnya peningkatan kapasitas monitoring. Nah, monitoring juga tidak hanya dipantau oleh pemerintah, tapi masyarakat sekitar juga bisa turun ikut andil. Dengan cara negara-negara tuh mendeteksi dan mencegah terjadinya fishing di wilayah negara-negara apalagi Indonesia, dan sering sekali kerap kali terjadi kapal-kapal asing yang melakukan illegal fishing di wilayah Indonesia, dan melakukan kerjasama internasional tentunya, kolaborasi antar negara-negara melalui organisasi internasional yang sangat penting dalam memerangi EU fishing. Inisiatif seperti Port State Measure Agreement seperti persetujuan untuk membatasi akses kapal yang terlibat dalam EU fishing ke pelabuhan. Dan yang terakhir itu adalah regulasi dan penegakan hukum. Itu sangat penting tentunya ya, ditegakkan regulasi, karena EU fishing tadi adanya regulasi. Jadi tidak adanya kepatuhan terhadap regulasi yang dibuat. Maka di sini perlunya regulasi hukum yang lebih ketat, tentunya dengan sanksi yang dilibatkan lebih berat terhadap para pelanggar. Dan juga tentunya EU fishing dan juga perikanan berkelanjutan itu berhubungan, walaupun yang satunya itu banyak memberikan dampak positif, yang satunya itu sangat-sangat memberikan dampak negatif. Jika perikanan berkelanjutan itu bertujuan untuk mengelola sumber daya agar tetap ada dan bisa dinikmati oleh generasi seterusnya tanpa mengurangi kemampuan mereka. Nah, jadi kalau untuk untuk EU fishing itu maka kebalikannya, bisa membuat generasi yang akan mendatang tidak bisa menikmati hasil laut yang melimpah, atau bahkan hasil laut yang sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang kurang baik, seperti jika menangkap ikan menggunakan racun. Nah, itu bisa jadi sumber daya ataupun kualitas dari ikannya tadi sudah jelek. Nah, mungkin sampai sini saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.